Dan salah satu perjuangan itu dimulai ketika Soekarno lahir. Maka ayahandanya itu adalah guru di SDN Sulung. Sehingga disinilah dimulai api perjuangannya Bung Karno. Setelah itu beliau pindah-pindah sekolah, sampai akhirnya Soekarno kembali lagi kepada kota Surabaya ketika menempuh pendidikan. Sekolahnya di Kebonrojo. Dan disitulah Soekarno juga belajar ilmu politik kepada Hos Cokro Aminoto. Hadirin disilakan duduk kembali. 3, 2, 1. Maka telah resmi SDN Alun Contoh Kejati dilanjutkan penyerahan SDN Sulung Kota Surabaya. Semangat Mas G. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin. Sambun. Siapa ya ini ya? Mana Pak Yusuf mana? Kenal saya. Iya. Aku boleh sampean Mas. Iya lah. Sulung napa ragil napa? Jenengan sulung napa ragil napa tengah-tengah? Kan kalau niki pancuran kapit sendang masalah. Baik, potongan dukungan pertama diserahkan oleh Kepala Sekolah SDN Sulung Surabaya.
Monggo Bapak yang bawakan materi. Ayo. Tapi nanti kalau Bapak ada materinya sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baju putih senyum dong. Alhamdulillah. Surabaya itu korbannya luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan masing-masing di tempat itu. Bahwa Presiden Soekarno, Bung Karno adalah arek Surabaya. luar biasa. Penyerapan samudra dan insiden bendera 19 September 45 ini satu peristiwa dan semuanya berhubungan. Karena tanpa adanya proklamasi 17 Agustus yang berkibar di atas langitnya kota Surabaya, pengibaran bendera itu, aktivitas di Surabaya, adanya tren dan lain-lain itu berhenti. Semuanya sehingga orang berkumpul, semuanya satu visi misi, tren berhenti. Senjatanya anak. Tugasnya mereka cuma satu aja di Surabaya itu adalah mengungsikan para tawanan-tawanan terminal. Namun apa yang terjadi? Artinya apa? Mereka sudah tidak memedulikan pimpinan kita yang ada di Surabaya, Pak. Tanggal 27 sampai 30 Oktober. Tentara Inggris yang tanggal 25 mendarat di Surabaya, Jakarta dengan Semarang. Orang-orang Jakarta Semarang itu malah darah Inggris dada-dada, Pak. Bukunya Fighting Cook itu disebutkan pada saat kami masuk kota Surabaya, orang Surabaya sudah menanya pada kita tidak bersahabat. Salah seorang perwira Inggris mengatakan, tidak senyum bagi kami dari orang-orang Surabaya. Orang Surabaya kalau sudah menteng, kenapa melihat tentara Inggris? Kenapa itu dengan musuh, Pak? Pertempuran yang begitu besar itu akhirnya sampai tentara Inggris terdesak, terbang penerbangan langsung dikawal sama anak Surabaya. Meskipun pada saat pesawat presiden itu mau landing di Moro Krembang itu mau ditembaki sama anak Surabaya, tapi dicegah. Ojo pesawat presiden, yo presiden. Wong Inggris itu kok doain. Bukti ini. Tokoh-tokoh besar. Soekarno terutama adalah Presiden Republik Indonesia. Kapan Soekarno lahir? Ada yang tahu tanggal? 6 Juni. Yang lainnya tahu nggak tanggal Juli? Kalau kita ini berarti kebangsaan kita masih kurang. Ini tanggal 6 Juni. Ini ada orang yang bicara semangatnya Soekarno harus ada di hatinya anak-anakku semuanya. Apa jejak hidup bahwa Bung Karno lahir di Surabaya, ayahnya mengajar di SDN Solo ini. Setelah itu beliau pindah ke Jombang besar, tapi ketika Soekarno menginjak remaja di negeri sak Surabaya itu ada namanya Hos Cokro Aminoto. Beliau ini sangat luar biasa, karena itulah yang dipelajari oleh Bung Karno. Bung Karno hanya belajar kepada Hos Cokro Aminoto di Surabaya, di Indonesia ini punya derajat yang sama. Belajarlah politik Soekarno. Namanya siapa dulu sebelum dari Soekarno? Dulu namanya Soekarno itu Kusno. Bung Karno lahir di Surabaya, namanya dulu siapa? Terus semangatnya presiden sampai beliau ini Kusno toh ya filmnya ya. Nanti kalau Kusno aja ya. Jadi nanti anak-anakku harus tahu cerita Soekarno biar semangat. Terus kan Bung Karno punya semangat udah ada. Di sini orang melodi mulu. Tapi begini. Nah, gini kan ngelim nggak? Lu mesti ngelim lah, boleh takol, begitu, pas, kerajinan. Nanti ini menunjukkan kita kita. Udah. Jadi Surabaya ini adalah kota pahlawan.
maka seharusnya kita memiliki jiwa-jiwa pahlawan. Dan yang menjadi kebanggaan Surabaya, bahwa darah Bung Karno itu lahir di Surabaya. Beliau lahir di Surabaya, maka darah Bung Karno mengalirlah di jiwa-jiwa orang Surabaya. Karena itulah sejak dini, maka saya meminta kepada dinas pendidikan, baik PAUD, SD, SMP, bahkan nanti SMA kita minta izin untuk memberikan pembelajaran terkait sejarah kebangsaan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa dengan sejarahnya. Bagaimana perjuangan Soekarno itu bisa merebut kemerdekaan. Dan salah satu perjuangan itu dimulai ketika Soekarno lahir. Maka ayahandanya itu adalah guru di SDN Solo. Sehingga disinilah dimulai api perjuangannya Bung Karno. Setelah itu beliau pindah-pindah sekolah, sampai akhirnya Soekarno kembali lagi kepada kota Surabaya ketika menempuh pendidikan. Sekolahnya di Kebonrojo. Dan disitulah Soekarno juga belajar ilmu politik kepada Hos Cokroaminoto. Dan yang ingin tadi saya sampaikan ke anak-anak adalah tidak pernah Soekarno itu bertempur melawan orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia. Tidak ada dulu pejuang yang namanya Bung Tomo yang juga berantem dengan warganya, gak ono. Yang ada adalah bagaimana mereka bertempur, beliaunya pejuang bertempur melawan Belanda. Lho kok saiki awak dhewe tawuran antar warga, tawuran antar sekolah, ono geng motor. Maka apa sebenarnya? Karena ada nilai-nilai kebangsaan yang tidak masuk di dalam jiwa arek-arek Surabaya hari ini. Tanggung jawabnya siapa? Semuanya. Wabil khusus orang tua. Ketika ada anak yang lepas dari rasa kebangsaan atau yang dari rasa agama sehingga terjadi hal itu, maka orang tua ini adalah orang yang terdekat hatinya. Yang kedua adalah guru. Semuanya. Yang ketiga adalah siapa? Wali kotanya. Yang keempat siapa? DPRD-nya. Berarti semua ikut bertanggung jawab terhadap ini. Karena itulah sejak dini dimasukkan nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai agama, sehingga nanti kita akan turun sekolah, kita berbagi. Karena tidak mungkin saya harus masuk di semua sekolah, kita juga akan berbagi dengan DPRD, siapa yang mengajar. Maka semangat-semangat pahlawan ini dimasukkan, ditambahkan dengan semangat agama, ditambahkan dengan akhlakul karimah, insya Allah maka kita akan bisa mengurangi kegiatan-kegiatan dan menghilangkan negatif di kota Surabaya. Karena sejatinya Surabaya ini adalah darah pahlawan. Sejatinya Surabaya ini darah-darahnya mengalir, darah-darah Soekarno yang mewujudkan kemerdekaan di Indonesia. Jadi saya yakin bahwa Surabaya akan kembali lagi sebagai kota pahlawan yang tidak ada lagi kegiatan-kegiatan negatif, tapi hanya satu untuk kepentingan umat, kota Surabaya.